Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita memperhatikan bahwa apa yang menjadi uraian dari Susatyo Susatyo Bamsud menuai banyak respon dari politisi dan masyarakat dan tentu saja kita semua. Kalau kita lihat di Detik News ini, Demokrat sebut Bamsud tak relevan, minta pemilu 2024 dihitung kembali. Ketua MPR Bambang Susatyo Bamsud mengungkapkan pelaksanaan pemilu serentak 2024 harus diperhitungkan kembali. Merespon itu, Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan itu tidak relevan. Pernyataan Bamsud terkait Pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu, ujar Kamhar dalam keterangannya Kamis. Dalam kata lain, apa yang disampaikan oleh Bamsud ini sudah kesiangan, tidak cocok lagi. Dan Kamhar juga menegaskan bahwa Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023. Namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada undang-undang pemilu tanpa ada revisi, semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikannya. Artinya kalau dilihat bahwa 2024 itu akan menakutkan, yaitu karena keputusan DPR itu sendiri. Dan kalau kemudian semakin dekat semakin takut, ya saya pikir ada sesuatu yang tampaknya menjadi beban. Dan salah satu beban itu adalah bentuk ketakutan. Jangan sampai pada saat pilkada secara serentak nanti, termasuk di dalamnya pileg dan pilpres, justru partai-partai yang merasa selama ini dirinya adalah katakan partai menengah ke atas, justru tumbang habis karena emosi rakyat yang secara serentak memulai adanya satu gelombang kesadaran untuk menentukan pilihan secara tepat, seperti itu. Jadi jika saat ini Bamsud kembali menyampaikan wacana tentang ini menjadi anakronisme atau tak relevan. Semua partai telah menempatkan agenda pilkada serentak pada 2024. Yang kedua, memang kita perhatikan ngapain kita harus takut, apalagi kalau melihat ungkapan dari Bamsud bahwa situasi panas, ya kan. Kemudian kalau menjelang pilkada atau pemilu kemudian saat dan pasca itu terjadi panas. Akankah memang pemilu seperti itu? Kalau pemilu adem-adem saja ya, saya pikir belum pernah lah cerita di Indonesia seperti itu. Apalagi kalau sudah penentuan menang dan kalah. Kita tahu gugat-menggugat di MK atas hasil pemilu itu ramai sekali. Bahkan pada saat tahun 2019 Jokowi ditetapkan KPU menang, ya itu ada kelompok Prabowo yang pada akhirnya menggugat juga. Kenapa? Nah, karena ada temuan-temuan yang dinilai curang dan sebagainya. Jadi narasi Pak Bamsud ini memang satu hal yang mengundang memang kontroversi dan respon yang beragam. Tapi sebaiknya, mestinya seorang ketua MPR begitu, kalimat yang disampaikan kepada publik adalah bahwa kita harus siap untuk menghadapi pemilu 2024 dengan hati yang tenang, dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, sehingga masyarakat jauh lebih siap secara psikologis dibanding mengeluarkan satu statement yang seakan-akan 2024 itu mencekam. Yang kalau kemudian kita urut ke belakang, siapa juga yang menetapkan itu? Yaitu DPR juga. Kenapa kemudian dengan keputusannya sendiri justru menjadi takut? Ini satu hal yang secara timbangan akal penting untuk kita ajukan agar Pak Bamsud lebih berpikir bagaimana 2024 itu kondusif. Ya, perseteruan dalam konteks politik itu kan hal yang sudah biasa, rame gitu kan. Yang penting kan tidak anarkis. Nah, siapa yang kemudian potensi anarkis dalam konteks demokrasi, saya pikir tidak ada. Bahkan ke depan konteks relawan sekalipun itu akan rasional sejauh para kontestan yang hadir di dalam kontestasi politik nanti itu tidak menggunakan kekuatan uang untuk melakukan penyelesaian soal-soal secara premanisme. Itu saja.
Nah, kalau sudah ada premanisme, bullying, dan seterusnya, ya saya pikir kegaduhan memang menjadi satu hal yang potensial terjadi atau bahkan mungkin kita tidak bisa hindari. Tapi kalau kita punya komitmen berpolitik dengan jujur, bernarasi dengan jernih, kemudian berkampanye ya betul-betul dengan tanggung jawab, saya kira kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Terlebih kalau memang politisi dan partai selama ini memang bekerja dengan baik. Nah, sekarang kalau kita lihat secara akal, orang kan tidak mungkin berbicara sesuatu yang di luar dari pikirannya. Nah, mengapa pikiran seorang ketua MPR seperti itu? Mari kita sama-sama berikan respon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.